Bab 111, Jalan Usang Seorang Penyihir, 1. Sen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan berkata, keluargamu membantuku menjual barang-barang itu. Keluargamu juga menghabiskan uang yang kamu hasilkan dari transaksi itu. Karena itu, jika kau menginginkan uang, tidak ada apa-apa. Jika kau menginginkan hidupku, itu lebih mustahil lagi. Qixia menatap matanya yang cerdas dan terkekeh pelan. Anak itu sangat menggemaskan. Pencuri mana yang tidak gemetar ketakutan saat tertangkap. Namun, anak muda itu bahkan punya mood untuk mengobrol. Yakinlah bahwa kami tidak akan melakukan apapun kepadamu. Jadi, cepat dan cabut cakarmu. Jadi, meskipun mereka tidak berniat menyelidiki, tapi kita sekarang adalah teman sekelas. Sebagai teman sekelas, bukankah seharusnya kalian melakukan sesuatu untuk menebus hati mereka yang terluka dan rapuh? Senyum Qixia tampak sangat licik. Sen Yanxiao menatap Tang Nazi yang duduk dengan kaki disilangkan sambil berpikir keras. Kemudian dia menatap Yang Si yang tanpa ekspresi yang menopang dagunya dengan satu tangan. Terakhir, dia menatap Yan Yu, yang duduk di meja dengan senyum di wajahnya. Tolong katakan padaku, apakah menurut kalian bajingan-bajingan ini terlihat seperti burung puyuh yang lemah jantungnya? Apakah Anda tidak berpikir bahwa membocorkan informasi tentang majikan Anda adalah tindakan yang tidak etis dan dapat merusak reputasi bisnis Anda? Entah mengapa, nalurinya mengatakan bahwa para pemuda itu tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya. Qixia mengangkat bahunya dan berkata dengan tenang, aturan rumah lelang kilin adalah, selama uang tersedia, semua masalah tidak menjadi masalah sama sekali. Dengan kata lain, bajingan-bajingan itu telah memberinya banyak uang, dan dia mengkhianatinya sementara dia bersikap seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Sen Yanxiao selalu berpikir bahwa dirinya sendiri adalah orang yang tidak tahu malu. Ternyata, Qixia lebih buruk darinya. Ketidaktahuannya membuatnya merasa begitu murni dan polos. Kompensasi apa? Bukan prinsipnya untuk melawan 4 dari 5 keluarga bangsawan besar. Bahkan jika dia memiliki perlindungan Xiu dan burung vermilion, dia ragu bahwa dia akan selamat jika keempat keluarga itu bekerja sama melawannya. Apakah kemampuan mencurimu bagus? Qixia mengangkat alisnya. Bibir Sen Yanxiao melengkung ketika dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan 7 akta dengan lambang keluarga kilin yang dimilikinya. Wajah Qixia yang selalu tersenyum akhirnya retak untuk pertama kalinya. Bukankah itu akta kepemilikan 7 rumah lelang yang telah diambilnya sebelumnya untuk taruhan dalam permainan? Kapan itu sampai ke tangan pemuda itu? Dia ingat bahwa dia telah meletakkan akta-akta itu ke dalam cincin interspatialnya. Sial, di mana cincin interspatial di jarinya? Qixia memandangi cakarnya yang halus sebelum dia melihat cincin interspatial yang tampak familiar di tangan kanan Sen Yanxiao. Hahaha, kupikir seseorang berhasil mencabut bulu dari si pelit ini. Ya ampun, aku tidak tahan lagi, aku hampir mati karena tertawa. Tang Nazi pingsan saat dia tertawa tanpa peduli dengan citranya. Bibir Yang Si dan Yan Yu juga sedikit melengkung ke atas. Jelas, tidak ada yang menyadari gerakan Sen Yanxiao dan tidak menyadari kapan dia mencuri barang-barang itu. Pemuda itu berdiri tepat di depan mereka dan masih berhasil menunjukkan keterampilannya yang luar biasa. Jika dia tidak sengaja mengungkapkan kemenangannya, mereka mungkin masih belum mengetahuinya. Bagaimana menurutmu? Sen Yanxiao mengerutkan kening dan menatap rubah licik itu dengan sedikit jijik. Mentalitas Qixia begitu kuat sehingga ia segera memulihkan penampilan tersenyumnya yang biasa. Sangat terampil. Kalau begitu, sebagai kompensasinya, apakah kamu bersedia bergabung dengan kami? Bergabung denganmu? Sen Yanxiao agak bingung. Bab 112, Jalan Usang Seorang Penyihir, 2. Qixia mengulurkan tangan dan menunjuk ke yang lain sebelum menjelaskan. Kehidupan di akademi terlalu membosankan, jadi kami memulai kelompok kecil. Saya bertanggung jawab atas keuangan, dan Yang Si bertanggung jawab atas senjata dan sebagainya. Kami juga memiliki Yan Yu, seorang pendeta tingkat lanjut di masa depan, yang bertanggung jawab atas bantuan logistik. Sedangkan Tang Nazi, dia menangani semua pembalasan karena dia adalah orang bodoh yang berpikiran sederhana dengan fisik yang besar dan berkembang. Yang kami kekurangan sekarang adalah seseorang dengan keterampilan mencuri yang hebat, jadi, saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Sen Yanxiao menatap keempat tuan muda itu dengan tatapan rumit. Terlepas dari latar belakang keluarga atau kekuatan pribadi mereka, mereka adalah beberapa yang terbaik di kekaisaran.
Adapun kelompok yang mereka mulai, mereka memiliki potensi besar tidak peduli bidang mana yang mereka putuskan untuk tekuni. Dia cukup tertarik karena dia tahu dia akan terbatas jika dia bertarung sendirian. Barang-barang yang dia butuhkan untuk membuka segel juga akan semakin sulit diperoleh dan akan sangat membantunya jika dia berteman dengan bajingan-bajingan itu. Lebih jauh lagi, jika mereka dapat memanfaatkan pengaruh keluarga mereka untuk membantunya mengumpulkan lebih banyak inti iblis, maka segel ketiga akan dibuka lebih cepat juga. Namun, ia harus memastikan alasan pembentukan kelompok tersebut sebelum itu. Apa saja komitmen yang diperlukan, atau aturan dan regulasinya. Qixia tersenyum saat menyadari bahwa Shen Yanxiao tertarik. Tidak ada komitmen atau aturan. Semuanya berdasarkan pada kebahagiaan pribadi. Yakinlah bahwa kami tidak melakukan pembunuhan dan pembakaran, dan kami hanya ingin kehidupan sekolah kami yang membosankan menjadi lebih menarik. Shen Yanxiao mempertimbangkannya beberapa saat lagi sebelum dia melihat ke arah keempat pemuda itu dan perlahan-lahan melengkungkan bibirnya. Aku akan bergabung dengan kelompokmu. Qixia mengulurkan tangannya ke arah Shen Yanxiao mewakili 3 orang lainnya. Selamat datang di Pantom. Aku menantikan hari-hariku bersamamu. Shen Yanxiao menjabat tangan Qixia sambil tersenyum seperti bunga. Kelima pemuda itu tidak menyadari bahwa pertemuan mereka hari itu adalah katalisator pengaruh yang mengerikan di masa mendatang. Hantu, yang akan menyebabkan reputasi benua cemerlang menyebar jauh dan luas di masa depan telah didirikan di kasino kosong begitu saja. Setelah bergabung dengan Pantom, bagian Shen Yanxiao dari kemenangannya tak pelak lagi diambil oleh Qixia, si pencatut keuntungan, sebagai dana pengembangan. Mengenai apa yang ingin dilakukannya dengan kasino itu, dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Ujian pembagian kelas ditunda selama 1 bulan, dan itu merupakan periode krusial baginya. Dia tidak hanya harus mempelajari ilmu pengobatan herbal, tetapi dia juga harus melakukan perjalanan ke divisi penyihir dan divisi pemanah untuk meminjam beberapa buku keterampilan untuk memperkaya dirinya sendiri. Aura pertempuran dan sihir yang terkumpul akan segera meledak, tetapi dia belum mengambil langkah pertama dalam 2 profesi tersebut. Setelah mereka kembali ke asrama, sikap Tang Nazi terhadap Shen Yanxiao bahkan lebih tidak terkendali dari sebelumnya. Lin Xuan adalah siswa yang 100% baik dan juga siswa tahun pertama. Jadi, dia sama sekali tidak menyadari tentang kasino itu dan tidak tahu bahwa kedua penjahat itu telah bersekongkol satu sama lain karena mereka benar-benar telah menjadi kawan seperjuangan. Dia hanya berdiri diam di samping dan memperhatikan keakraban mereka berdua dari jauh. Tang Nazi menganggap Shen Jue seorang jenius. Ia tidak hanya ahli dalam pengobatan herbal, tetapi juga seorang dewa pencuri. Hanya dengan memikirkan penampilan Qixia yang kalah, ia merasa segar kembali, dan karenanya, ia merasa Shen Yanxiao semakin enak dipandang. Sepanjang hari, Shen Yanxiao memaksakan diri untuk mempelajari buku-buku herbalisme itu di bawah tatapan penuh hormat dari Tang Nazi dan itu berlangsung hingga malam hari sebelum Tang Nazi membiarkannya pergi. Malam yang gelap gulita adalah saat terbaik bagi pencuri yang tak berperasaan itu untuk beraksi. Dia menunggu sampai Tang Nazi dan Lin Xuan tertidur lelap sebelum dia dengan hati-hati menyelinap keluar dari asrama. Bab 113, Jalan Usang Seorang Penyihir 3. Shen Yanxiao telah menemukan jalan menuju divisi penyihir dengan sedikit usaha karena Tang Nazi telah memberitahunya tentang posisi berbagai divisi di Akademi Saint Laurent. Divisi penyihir adalah keberadaan yang canggung di akademi. Orang-orang di benua Brilliance tidak memiliki kesan yang baik tentang profesi itu, dan sudah bertahun-tahun sejak divisi tersebut tidak merekrut siswa. Dibandingkan dengan divisi lain yang ramai dengan aktivitas, divisi penyihir tidak hanya memiliki lokasi yang terpencil, tetapi juga terlihat sangat kumuh. Tempat itu benar-benar gelap gulita, dan sebuah patung yang mewakili divisi penyihir berdiri di alun-alun yang kosong. Di bawah cahaya bulan yang redup, Shen Yanxiao memandangi patung-patung yang sedikit rusak itu. Karena para penyihir tidak diterima, mereka tidak dapat menerima siswa baru. Dengan demikian, divisi tersebut tidak dapat memperoleh dana apapun dari Akademi Saint Laurent. Seluruh divisi tampak tidak cocok dengan akademi mewah tersebut. Fitur wajah patung itu telah menjadi tidak jelas karena pemakaian dan kerusakan, tetapi binatang ajaib udara yang tidak bergerak masih dapat dilihat di bahu patung itu. Profesi penyihir bukanlah kesalahannya, hanya saja dunia tidak benar-benar memahami mereka, dan itu mengakhiri profesi hebat itu di masa pertumbuhannya. Shen Yanxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah.
Meskipun dia menyesali nasib profesinya, dia menyadari motifnya di sana hari itu. Menurut uraian Tang Nazi, Shen Yanxiao telah tiba di gedung divisi penyihir. Bangunan tinggi itu menjulang tanpa suara di bawah sinar bulan, dan saat dia mendongak, dia dapat melihat bahwa seluruh menara itu tingginya lebih dari 30 lantai. Shen Yanxiao tahu bahwa jika dibandingkan dengan 100 tingkat lebih koleksi perpustakaan yang dimiliki divisi lain, menara divisi penyihir sangatlah menyedihkan. Mungkin karena kurangnya siswa, menara Warlock tidak dijaga ketat seperti divisi lainnya. Dia bisa melihat bahwa tingkat pertama menara itu hanya diterangi oleh lampu kristal dari pintu yang terbuka lebar. Di bawah cahaya itu, seorang lelaki tua berjanggut putih dengan punggung bungkuk berdiri di sana sambil memperbaiki beberapa buku yang rusak. Xiu, apa kekuatan orang tua itu? Shen Yanxiao memilih untuk bersikap hati-hati dan bertanya pada Xiu. Ada banyak sekali ahli di Akademi Saint Laurent dan siapa yang tahu apakah penjaga tua itu adalah ahli yang tersembunyi atau bukan. Dia hanya manusia biasa. Aku tidak bisa merasakan aura sihir atau pertempuran darinya. Shen Yanxiao merasa lega. Sepertinya lelaki tua itu hanya seorang pengurus yang mengelola menara Warlock. Jelaslah bahwa Akademi mengabaikan divisi itu ketika mereka mengirim manusia biasa untuk menjaganya. Perpustakaan di setiap divisi berisi banyak buku keterampilan. Semua siswa, bahkan mereka yang berasal dari divisi yang berbeda, dapat memasuki beberapa tingkat pertama perpustakaan dengan persetujuan guru. Apapun di atas tingkat ke-10 akan mengharuskan siswa untuk lulus ujian tertentu sebelum mereka dapat memperoleh izin untuk memasukinya. Mereka pasti tidak menduga akan ada orang yang tertarik dengan profesi yang sudah ketinggalan zaman itu karena mereka telah membiarkan gerbang menara penyihir terbuka. Karena lelaki tua itu tidak menimbulkan ancaman apapun, Shen Yanxiao memutuskan untuk menyelinap masuk. Sebagai Dewi Pencuri, keahliannya adalah memasuki gedung tanpa suara. Dalam sekejap mata, Shen Yanxiao berhasil menyelinap ke tangga lantai pertama dari luar. Ia menoleh sebentar ke arah lelaki tua itu, tetapi perhatiannya masih tertuju pada buku-buku yang rusak. Jadi ia berjalan menuju lantai kedua dengan mudah. Tingkat kedua gelap gulita, jadi Shen Yanxiao mengeluarkan kristal cahaya yang telah disiapkan sebelumnya dan menerangi jalan. Bab 114, Pria Tua Misterius 1. Ia berdiri di depan rak buku yang penuh dengan buku-buku. Buku-buku itu tertutup debu karena diletakkan begitu saja di sana dan sudah lama tidak ada yang menyentuhnya. Shen Yanxiao berjalan ke rak buku terdekat dan mengeluarkan buku pengantar untuk penyihir. Karena dia telah memilih jalan sebagai penyihir, dia telah memutuskan untuk melakukannya dengan lebih mantap dan tepat. Jadi bagaimana jika itu adalah profesi yang sudah dilupakan oleh orang-orang? Dia akan membuatnya muncul kembali untuk mendapatkan kembali kejayaannya di benua brilian suatu hari nanti. Pada hari-hari berikutnya, Shen Yanxiao pada dasarnya tinggal di asrama dan mempelajari buku-buku herbalisme pada siang hari dan menyelinap ke divisi penyihir pada malam hari untuk diam-diam mempelajari buku-buku keterampilan. Seperti biasa, Shen Yanxiao menyelinap ke divisi penyihir di tengah malam. Alasan dia memutuskan untuk lebih mementingkan buku keterampilan penyihir daripada memanah adalah karena manajemen divisi penyihir yang lemah. Pria tua itu adalah satu-satunya orang di sana sepanjang hari, jadi itu jauh lebih nyaman baginya dan sebaliknya, perpustakaan di divisi pemanah dijaga lebih ketat. Dia pernah menyelinap ke sana sebelumnya, dan menemukan bahwa beberapa guru berjaga di malam hari. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke yang lebih nyaman baginya. Shen Yanxiao menyelinap ke menara penyihir dan lelaki tua yang menjaga perpustakaan masih ada di sana. Dia masih duduk diam di bawah lampu sambil memperbaiki buku-buku yang rusak. Dia naik ke tingkat kedua tanpa ragu-ragu. Shen Yanxiao telah berada di sana selama 10 hari, dan dengan ingatan fotografisnya, dia telah menghafal sebagian besar isi buku. Masalahnya adalah dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang penyihir, dan Xiu juga sama. Jadi, kemajuannya melambat karena dia tidak memiliki instruksi sistematis. Shen Yanxiao mengeluarkan buku tentang kutukan yang belum diselesaikannya dari malam sebelumnya dan duduk di sudut yang dirasanya nyaman. Penyihir memiliki keterampilan khusus, dan ada banyak gerakan tangan yang harus diingat. Selain itu, metode serangan tidak hanya terbatas pada kutukan lambat. Banyak kutukan khusus yang dapat menyebabkan kekuatan lawan menurun untuk waktu yang singkat, dan itu sangat bagus sebagai serangan rahasia. Namun, catatan tentang kutukan dari kategori itu sangat tersebar. Shen Yanxiao telah membolak-balik banyak buku,
dan dia hanya berhasil menemukan beberapa di antaranya. Kutukan-kutukan ini membutuhkan kutukan lain sebagai fondasinya. Sial, aku belum berhasil menemukan semua kutukan dasar. Shen Yanxiao melempar buku di tangannya ke samping sebelum mengambil buku lain dari rak buku dengan harapan menemukan kutukan dasar yang dibutuhkannya. Penyihir adalah profesi yang sangat rumit. Selain itu, selama seseorang tahu keterampilan mana yang harus digunakan, seorang penyihir bintang 1 akan cukup untuk menghadapi 3 lawan yang bekerja sama dari profesi lain. Tahukah kamu mengapa mereka begitu kuat? Itu karena keterampilannya sangat menantang untuk dipelajari, kata Xiu untuk menghibur Shen Yanxiao. Sebenarnya, dia sebenarnya telah mempelajari banyak hal selama beberapa hari itu. Misalnya, dia menyadari bahwa kutukan seperti kutukan darah semudah mengangkat jari. Namun, dia masih belum menguasai keterampilan apapun yang membutuhkan kombinasi kutukan. Jika kakek tidak ingin aku mendaftar di divisi herbalis, aku akan mengikuti ujian divisi penyihir. Setidaknya aku akan mendapat bimbingan dari seorang guru, dan belajar akan jauh lebih mudah. Shen Yanxiao cukup kesal. Beberapa hal dapat dipelajari sendiri sementara ada beberapa hal yang tidak dapat dipelajari. Akan sangat berarti bagi kemajuannya jika ia memiliki bimbingan dalam studinya. Namun, ia tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat membimbingnya di jalan seorang penyihir. Jika ini tidak berhasil, aku akan pergi ke divisi pemanah untuk mencuri beberapa buku keterampilan besok. Keterampilan untuk penyihir terlalu sulit. Kombinasi kutukan acak membutuhkan 7 hingga 8 kutukan tunggal. Bagaimana mungkin aku bisa menemukan semuanya? Dia merasa tertekan. Dia memiliki bakat untuk mengembangkan aura sihir dan pertempuran, tetapi kemajuannya melambat karena dia tidak memiliki bimbingan apapun dan dia merasa sangat tertekan karenanya. Bab 115, Orang Tua Misterius 2. Lebih baik membiasakan diri dengan lebih banyak keterampilan penyihir terlebih dahulu. Tidaklah bijaksana untuk bersikap serakah. Jika kamu ingin memanfaatkan kedua profesi ini bersama-sama, kamu perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keduanya. Xiu memberi instruksi. Shen Yanxiao hanya bisa melupakan topik itu dan meneruskan menghafal buku-buku penyihir itu. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari tangga lantai 2. Shen Yanxiao segera menutupi kristal cahaya dan bersembunyi dalam kegelapan. Lelaki tua yang menjaga menara itu berjalan ke lantai 2 yang gelap gulita sambil memegang lampu kristal di tangannya. Dia diam-diam berjalan ke salah satu rak buku dan dengan hati-hati memasukkan setumpuk buku ke dalamnya sebelum kembali ke lantai pertama. Begitu Shen Yanxiao melihat punggung lelaki tua itu, dia tak dapat menahan perasaan terharu. Lelaki tua itu adalah satu-satunya orang yang mengelola menara besar itu, dan ia tampaknya memperbaiki buku-buku itu setiap hari. Ia mencurahkan segenap hatinya untuk merawat buku-buku yang sudah lama tidak dibaca. Shen Yanxiao berjalan ke tempat orang tua itu meletakkan buku-buku sebelumnya dan mengambil beberapa di antaranya. Beberapa di antaranya adalah buku keterampilan untuk kutukan, dan ada juga beberapa buku catatan. Kulit domba tua menarik perhatian Shen Yanxiao. Berbagai fase perjalanan hidup seorang penyihir tercatat dengan jelas di buku kuno itu. Ada juga kutukan kombinasi yang terperinci dan informasi terperinci tentang kutukan tunggal yang diperlukan yang tertulis di tepi buku. Bagi Shen Yanxiao, buku catatan itu merupakan bantuan yang tepat waktu dan sesuatu yang sangat ia butuhkan. Ketika dia membalik halaman terakhir buku itu, dia melihat tanda tangan yang tebal dan kuat. Yun Qi. Jelaslah bahwa seseorang bernama Yun Qi menulis sendiri buku catatan itu. Kulit domba tua di atasnya menunjukkan bahwa buku itu berusia setidaknya 50 hingga 60 tahun. Mungkinkah orang tua itu? Shen Yanxiao dengan cepat menolak teorinya sendiri. Xiu telah memastikan bahwa lelaki tua itu tidak memiliki aura sihir atau pertempuran apapun dan bahwa dia hanyalah lelaki tua biasa. Jika dia seorang ahli, maka mustahil baginya untuk tidak menyadari kehadirannya saat dia berada di sana selama beberapa hari terakhir. Tidak peduli siapa Yun Qi, buku catatan itu penting bagi Shen Yanxiao. Dia segera menyimpan buku itu di cincin interspatialnya dan diam-diam meninggalkan menara penyihir. Saat Shen Yanxiao pergi, menara penyihir menyambut tamu yang jarang terlihat. Sudah bertahun-tahun, apakah kamu belum lelah? Tamu itu adalah seorang pria tua berjanggut putih yang tampaknya berusia sekitar 60 hingga 70 tahun. Dia mengenakan jubah putih, dan dia tampak sangat mulia dan elegan. Wajahnya sudah lapuk, tetapi ada sedikit senyum di matanya.
Sang pengurus, yang terkubur di tumpukan buku-buku di perpustakaan, perlahan-lahan mendongak dan melirik sekilas ke arah tamu itu sebelum ia menunduk lagi untuk meneruskan pekerjaan perbaikannya. Mengapa aku harus lelah? Ini semua adalah harta karun berharga para penyihir, dan aku tidak bisa membiarkannya hilang di tanganku. Bagaimana mungkin kau begitu bebas untuk hadir di sini hari ini, Dekan Ouyang Huanyu? Tamu yang datang tiba-tiba itu tidak lain adalah Dekan Akademi Saint Laurent yang terkenal di dunia, Ouyang Huanyu. Ia juga merupakan magus paling kuat di Kekaisaran Longxuan. Aku datang untuk melihat apakah seorang lelaki tua yang keras kepala masih bersikeras melakukan hal-hal yang tidak berarti. Ouyang Huanyu menatap menara penyihir yang kosong dan mendesah pelan. Tempat itu pernah dipenuhi dengan orang-orang berbakat, tetapi karena profesi penyihir mulai ditinggalkan, sudah puluhan tahun sejak divisi penyihir menerima satu pun siswa.